lah. Jadi perjuangannya terlalu singkat, kemudian peristiwanya hanya bersifat lokal dan tidak memiliki pengaruh yang luas bagi masyarakat. Jadi tambah seperti itu, Pak. Ada itu saya bawa suratnya. Nah, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Saya pikir alangkah apa ya, kecil dan tidak masuk akal kan, balasan surat Kementerian Sosial seperti itu ya, menolak seseorang menjadi untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Itu sekedar membuka wacana kita untuk diskusi malam ini. Artinya mungkin ya kita belum memiliki tim yang solid, belum bekerja dengan sistematis terutama sekali dalam hal penelitian ilmiah sehingga kita memang betul-betul memiliki gambaran yang utuh tentang Depati Amir. Nah, memang sumber-sumber sejarah Depati Amir itu umumnya adalah sumber-sumber sejarah kolonial. Nah, saya beri gambaran ya. Sebenarnya orang-orang Eropa itu bukan hanya orang-orang Belanda yang datang ke Bangka ya. Ada orang Inggris, ada orang Jerman. Nah, kebetulan orang Jerman yang datang ke Bangka ya, Dr. F. Jadi dia datang ketika di Bangka itu sedang mewabah penyakit biri-biri. Nah, dia punya kesempatan bertemu langsung ya dengan Bahrain, kemudian ketemu langsung dengan putra-putra Bahrain ya. Nah, kebiasaan orang Eropa ini kan memuji seseorang. Nah, Dr. F itu memuji Amir itu dalam bahasa Jermannya de Gefährlicher Äußeren ya. Jadi orang yang menakutkan, dan di raut wajahnya itu selalu mencurigakan seperti itu. Jadi gelarnya itu sebenarnya sudah ada gelar dari orang Eropa sendiri ya, orang Jerman, bahwa Depati Amir itu adalah seseorang yang menakutkan dan di wajahnya itu selalu waspada, mencurigakan seperti itu ya. Nah, kemudian F juga mengurai tentang Bahrain dan Amir ya, adalah tokoh-tokoh gerilya yang ulung, dan apabila mereka terkepung, mereka bisa menghilang. Nah, menghilang di sini bukan ilmu menghilang ya. Jadi menghilang dalam konteks kepandaian dia ya dalam taktik gerilya. Cuma orang Bangka kan kadang-kadang hebat dia tuh, kadang hilang kan. Padahal kan menghilang dalam konteks luput dari kepungan musuh. Sama seperti di Diponegoro ketika dia dikepung oleh Jenderal de Kock dan kawan-kawannya, dia keluar, saya Diponegoro, kan? Ketika dia keluar dan mengatakan saya Diponegoro seperti itu, semua tentara Belanda itu terkesiap, Diponegoro lolos seperti itu ya. Bukan berarti dia bisa menghilang kan, tapi karena karisma ya dibawanya seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya kan bisa mengangkat marwah Depati Amir. Jadi tulisan-tulisan dari Dr. F, kemudian Horsfield ya, itu bisa diangkat.
Nah kalau Belanda ya memang, kalau Belanda kan dari sisi Eropa sentris ya, dari sisi penjajah, dia kerdilkan peran Amir. Nah, misalnya saya beri contoh dalam buku Mutreis van Amir ya, oleh Van Olden, jadi seorang residen yang diberhentikan oleh pemerintah Belanda karena gagal menangkap Amir. Kejadian di dekat Sungai Rangku yang diceritakan oleh Pak Johan tadi ya. Nah, jadi sebenarnya Amir itu awalnya hanya tokoh kriminal kira-kira ya, dianggap oleh Belanda sebagai tokoh kriminal. Jadi harus ditangani cukup oleh jaksa dan polisi. Jadi yang mengepung itu bukan tentara ya. Yang mengepung Amir itu polisi dan di bawah perintah jaksa Tumenggung Arifin. Nah, karena gagal menangkap Amir dan Amir marah, perlawanan meluas, pihak militer ya menghendaki agar status di Bangka itu ditetapkan sebagai Staat van Beleg ya. Jadi status darurat perang ya, tetapi pemerintahan sipil tidak mau, bentrok antara pemerintah sipil dan militer, sehingga Van Olden dipecat, diganti oleh Saverin Hosbro. Jadi pemerintah Belanda kemudian menetapkan bahwa untuk menumpas perlawanan Amir itu harus dilakukan dengan kekuatan militer. Ya, kekuatan militer dengan operasi militer, bukan dengan operasi penangkapan kriminal oleh polisi. Nah, makanya artinya militer berhadapan dengan militer. Makanya kenapa Amir itu diasingkan ke Kupang, tidak dihukum seperti kriminal ya, karena pemerintah Belanda sendiri sudah menetapkan untuk menumpas Amir harus dilakukan dengan operasi militer oleh tindakan-tindakan militer. Nah, jadi kalau tulisan-tulisan Van Olden ya, residen, memang dia mengkerdilkan peran Amir. Dikatakan Amir itu sebagai rebellion ya, perampok kan. Nah, pemeras. Nah, memang Pak Profesor dalam konteks ini kan bagaimana kita membaliknya ya, membalik kata Profesor tadi ya, yang Eropa sentris dengan Indonesia sentris. Jadi kalau orang Belanda nyebutnya perampok, kita menyebutnya pejuang, pahlawan ya. Tapi saya pikir tidak seperti itu kan. Kita balik seperti itu kan tidak cocok pula kan. Tidak cocok kan. Nah, kita juga berharap sejarawan-sejarawan kita juga tidak menyalin mentah-mentah. Nah, ini mengkerdilkan juga. Saya misalnya baca buku Pak Tejo ya. Di buku Pak Tejo itu, karena Pak Tejo mungkin bukan sejarawan ya, dia menyalin dari sumber Belanda, ya mentah-mentah dia nyebut Depati Amir itu perampok, suka berjudi, suka nyambung ayam. Masa seorang kiai kan yang mendirikan masjid di desa Air Mata ya, disebut tukang judi kan. Nah, jadi kritik terhadap sumber-sumber sejarah itu memang harus dilakukan oleh penulis-penulis sejarah. Jadi jangan asal salin ya dari sumber-sumber Belanda. Dan saya ya alhamdulillah misalnya pemerintah Belanda mengatakan bahwa Amir itu pemeras. Nah, harusnya kita cari siapa yang diperas oleh Amir itu. Nah, kita kaji secara ilmiah. Jadi apa yang disampaikan oleh Belanda itu harus kita counter dengan cara-cara yang ilmiah dalam konteks Indonesia sentris. Saya lebih setuju seperti itu. Nah, sebenarnya Amir bukan memeras.